Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila muallif hadal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Hadis ketiga. Kitab ini berisi 400 hadis, jadi cukup banyak. Kajian kita saat ini sampai pada hadis ketiga, masih menerangkan tentang bab keutamaan ilmu dan ulama. Kabehane lintang. Rasulullah menyampaikan keutamaan orang ahli ilmu dibandingkan orang ahli ibadah itu sebagaimana bulan purnama dibandingkan semua bintang. Ibaratnya seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan fadlul alim alal abid kafadli ala ummati. Keutamaan orang alim dibandingkan orang ahli ibadah itu sebagaimana diriku dan umatku. Berarti adoe nemen. Jauh sekali. Orang alim itu jauh mengungguli orang-orang ahli ibadah. Ibarat rembulan purnama, maka mampu menerangi apa-apa yang disinari. Tetapi semua bintang tetap tidak bisa menerangi. Ibarat seperti itu. Hadis yang lain, suatu ketika Rasulullah itu bertanya pada malaikat Jibril. Sa'altu Jibril an ashabil ilmi. Aku bertanya pada Jibril tentang orang-orang yang ahli ilmu. Faqala, maka kemudian malaikat Jibril menjawab, hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka adalah penerang bagi umatmu di dunia dan akhirat. Jadi penerang umat itu adalah para ulama. Bukan hanya urusan akhirat saja, tetapi termasuk urusan dunia. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mendorong kita untuk cinta ilmu. Bahasa sederhananya wong Islam itu ora oleh bodho, bahasa sederhananya begitulah. Terutama terhadap ilmu-ilmu yang fardu, ilmu agama maksud. Jangan sampai kita ini Islam tetapi tidak paham dengan Islam itu sendiri. Jangan sampai itu. Dan sebenarnya ini terjadi sebenarnya. Negara kita ini seringkali saya sampaikan, tahun sekitar 2009 itu ada muktamar ulama internasional di Jakarta. Kebetulan kami sempat hadir waktu itu.
Kita itu dipuji oleh ulama-ulama Syria, Yordania, Maroko, Yaman, Mesir, Turki. Mayoritas muslim terbesar dunia. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi itu menghilangkan makna sebelumnya. Islam di Indonesia itu Islam yang rentan. Karena Islam keturunan, bukan Islam pemahaman. Jadi Pak wong Islam, Mbok wong Islam, anake Islam. Sehingga Islam yang tidak paham dengan ajarannya sendiri. Tapi nek diomongi ngono, iku terus ngamuk. Lah ini kan susah nggih. Rumangsane wis paham. Ini bahaya besar sebenarnya. Jadi orang enggak paham tapi merasa paham. Itu bahaya besar sebenarnya. Lah ini PR kita semua. Pekerjaan rumah kita semua, ya kita semua. Bagaimana menjadikan umat ini cinta terhadap ilmu. Urusan paham belakangan, yang penting seneng dhisik. Paham itu belakangan, karena paham itu banyak faktor yang mempengaruhi. Yang penting seneng ilmu dulu. Cinta terhadap ilmu dulu. Nah, pun. Para jamaah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang berilmu dibandingkan orang beriman. Darajatin, beberapa derajat, bukan satu derajat. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan selisih derajatnya orang berilmu dan orang beriman tetapi tidak berilmu. Iman itu percaya, iman itu artinya percaya, yakin itu artinya mantap. Jadi yakin itu bila semua cabang iman berkumpul jadi satu, itu namanya yakin. Kita semua itu masih jauh. Kalau kita berbicara tentang yakin, kita itu masih jauh sebenarnya begitu. Antara orang berilmu dan orang beriman itu selisihnya adalah 700 derajat. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan begitu. Jarak antara derajat pertama dan kedua itu 500 tahun perjalanan. Wis ra karu-karuan adoh. Sangat jauh selisihnya. Nggih. Maka lain ini ilmu itu tetap nomor satu. Ilmu itu tetap nomor satu. Saya pernah menerangkan tentang keutamaan ilmu ini. Kemudian ada yang mempertanyakan, Pak, ngaji tok gak dilakoni kan ya percuma. Ini pertanyaan orang yang nggak paham sebenarnya. Ngaji tok orang dilakoni kan percuma. Lebih percuma ngelakoni tapi nggak ngaji. Itu jauh lebih percuma. Kita itu sholat kita itu tidak mungkin benar kalau tidak dibekali dengan ilmu, kan betul kan? Nggak mungkin ibadah kita itu benar kalau kita tidak pernah ngaji. Ngaji itu thalabul ilmi, tidak mungkin sudah. Tumakninah itu apa? Tidak tahu. Urusan takbir wae do eker-ekeran. Sing bener piye lho, pancen nggak tahu ngaji. Akhirnya yo geger kan begitu kan? Ini pentingnya ilmu itu di situ, sehingga kita tahu keadaannya seperti apa. Kita tidak mungkin bisa sabar, bisa ikhlas, bisa tawadhu, bisa syukur, bisa ridho, bisa qanaah bila kita tidak belajar tentang itu semua. Definisinya sabar apa? Tidak tahu. Gimana bisa melakukan? Kan begitu kan? Nah, jadi masih terlalu banyak hal-hal yang belum kita pelajari. Nah, itu pentingnya ilmu itu seperti itu. Nah, maka Rasulullah itu menyebut urusan thalabul ilmi dengan urusan ibadah itu jauh sekali. Salat 5 waktu itu hukumnya fardu, wajib. Puasa Ramadan hukumnya fardu, wajib. Tapi thalabul ilmi tidak. Redaksi hadisnya tidak disebut fardu, tapi disebut faridotun. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Dalam ilmu tata bahasa Arab ini disebut sighat mubalaghah. Tidak disebut fardu tapi faridoh. Fardu itu wajib, kalau faridoh itu nemen wajib. Coba bayangkan. Lah ini banyak orang tidak sadar.
Meninggalkan yang wajib saja dosa, apalagi yang kan begitu kan. Nah, ini banyak orang tidak sadar ini di sini. Ya, sehingga melakukan dosa tetapi tidak menyadari. Lah ini bahaya. Lah adapun thalabul ilmi dalam ajaran kita itu adalah mujalasatul ulama. Cuman itu caranya. Apa mujalasatul ulama itu? Hadir di majelis ilmunya para ulama. Cuman itu caranya. Nanti insya Allah kami terangkan nanti setelah ini hadis-hadisnya akan menerangkan itu semua. Jadi belajar ilmu agama itu mujalasatul ulama, hadir di majelisnya para ulama. Boleh kita baca buku agama, boleh, tetapi tidak menggugurkan kewajiban thalabul ilmi. Kita nonton TV tentang ceramah boleh, baik timbang delok sinetron ra karu-karuan kan begitu nih, boleh. Belajar lewat media sosial boleh, tetapi itu semua tidak menggugurkan kewajiban thalabul ilmi. Ini yang banyak tidak paham. Nanti ini dalil-dalilnya nantilah. Nanti keluar dari hadis ini kalau kita sampaikan ya. Suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan begini, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini adalah gudangnya ilmu atau kotanya ilmu, dan Ali itu adalah gerbangnya ilmu, kata Rasulullah begitu. Maka Sayyidina Ali itu terkenal orang yang sangat alim dan sangat memahami. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, orang-orang Khawarij itu orang Islam, tetapi mereka mengedepankan logika. Ini setengah tidak percaya, sepiro pinter Ali. Akhirnya mereka berunding mengirim 10 orang untuk menguji Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya? Lebih utama mana antara ilmu dan harta? Pertanyaannya podo. Satu orang dikirim. Sayyidina Ali menjawab, dalilnya tidak ada yang sama. Sayyidina Ali mengatakan lebih utama ilmu, tetapi dalilnya tidak ada yang sama. Ini menunjukkan orang alim. Jadi 10 orang dikirim ini, jawaban Sayyidina Ali sama, lebih utama ilmu, tetapi dalilnya tidak ada yang sama. Itu orang alim berarti. Salah satu dalil yang dikemukakan Sayyidina Ali bahwa ilmu dan harta itu lebih utama ilmu. Beliau mengatakan al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu akan menjagamu, adapun harta kamu yang akan menjaganya. Sudah sangat jelas ini. Ilmu itu akan menjaga kita karena dengan mengetahui kita tahu batasnya. Ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik, ini wajib, ini sunnah, ini dosa, ini pahala. Kita tahu. Maka ilmu itu akan menjaga kita. Kita akan menjadi orang yang selamat. Ini apabila ilmu akhirat. Bila itu ilmu dunia tetap menjaga kita. Kan dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kowe kok kepingin dunia, maka capailah dengan ilmu. Kowe kok kepingin akhirat, capailah dengan dua-duanya tetap dengan ilmu. Panjenengan kok ndelok tangga dodol undi-undi laris contoh ya. Ditelak-telok tibake gawe undi-undi diunder-under terus digoreng. Panjenengan niru, gak atik belajar langsung niru, mung delok tok terus niru. Akhirnya tuku terigu, tuku wijen, macam-macam diundur-undur digoreng, begitu mateng tibake dadi keceput. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Ini kan urusan dunia pun tetap menggunakan itu yang menjaga kita. Kalau bahasa Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu bahasa Quran. Bertanyalah kepada ahlinya. Panjenengan belajar carane gawe undi-undi, kok takon yang nggone bakul degan, ya salah alamat ini.
sama, bukan orang ahlinya. Nah, maka dengan ilmu itu kita akan menjadi terjaga. Adapun harta kebalikannya, justru kita yang akan menjaga harta itu. Panjenengan tumbas mobil kok ora diopeni, ora dirumah, itu jelas rusak. Jelas, maka kita akan menjaga. Maka Rasulullah itu menyampaikan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari segala kerusakan. Boleh kita menguasai dunia, tapi jangan pernah cinta dunia. Bahkan kita diperintah zuhud. Apa itu zuhud itu? Benci dunia. Perintah itu. Nanti kita bahas, nanti keluar dari pembahasan jauh nanti. Jadi ilmu itu begitu, akan menjaga kita. Dengan ilmu kita tahu dengan persis. Penting sekali. Syekh Burhanuddin dalam kitab Ta'limul Muta'alim, sebenarnya orang belajar itu harusnya urut, harusnya. Jadi ada kurikulum, kayak bocah SD itu belajar baca tulis dhisik kelas 1, setelah itu naik sehingga pahamnya itu benar. Kalau melompat-lompat itu biasanya terus sulit untuk memahami. Syekh Burhanuddin itu mengatakan, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Kerusakan dunia ini sebenarnya dua orang saja penyebabnya. Yang pertama, orang berilmu tapi perbuatannya rusak. Itu sing merusak dunia. Orang memahami agama tapi perbuatannya rusak. Itu sing merusak dunia. Orang menguasai ilmu dunia tetapi perbuatannya rusak. Ono maling pitik, malingnya kok bodoh. Budal nyolong gawa linggis, kandangnya pitik didongkel, isinya pitik telu. Tangan sitok gawa pitik loro, sing sitok gawa pitik siji. Mikir, lah nek pitik telu tak gawa, linggisku piye carane gawa? Bingung urusan linggis karo pitik. Karena bodoh ya. Tapi nek wong pinter nyolong pitik, tanda tangan tok pitik sak Indonesia Raya wis kena kabeh. Kan begitu kan? Nah, jadi ilmu itu hanya sebuah alat, bergantung pada pelakunya juga. Begitu. Wa ambaru minhu jahilun mutanasiku. Tapi kerusakan yang lebih besar itu disebabkan orang bodoh yang suka ibadah. Ini jauh lebih besar ini. Kerusakannya jauh lebih besar. Kami sering mendapat keluhan dari beberapa konco-konco pengurus masjid. Kapan hari itu masjid di daerah Wiguna ini rame. Jadi kalau bar khatib Jumat mereka arep mulih dicegat. Terus ditanya konsultasi, terus pundi Pak niki pengurus do rame kere-keran. Kok seneng menek kere-keran iki. Lu enten apa? Urusan menyembelih kurban yang tahun kemarin itu dianggap tidak syar'i. Tak mirip kalau takoni, tidak syar'i itu piye? Karena sapi melihat koncone disembelih. Niki nek cara orang yang mengerti agama niku guyokno ngenten niki jan. Betul. Para jamaah begini, yang disebut tidak syar'i itu artinya tidak sah. Artinya begitu. Tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bukan tidak memenuhi sunnah, bukan. Bila orang tidak melakukan sunnah dianggap tidak syar'i. Wong Islam sak dunya tidak ada yang syar'i. Betul itu. Kalau paringi contoh, sunnah panjenengan berangkat dari rumah, sunnahnya menuju masjid, sunnahin apa? Berangkat dari rumah menuju masjid, sunnahnya apa? Kalau sing ngerti toh, berarti sampean gak syar'i kabeh. Masa begitu kan enggak? Jadi kula jenengan ini kalau keluar dari rumah menuju masjid, melangkah kaki kiri. Keluar rumah itu kaki kiri karena lebih mulia rumah daripada luar rumah. Memakai sandal itu kaki kanan dulu. Sunnah.
Sunnah itu lebih metune sikil kiwa tapi nggak sandale sikil tengen. Jadi kaki kiri numpang di atas sandal dulu, kaki kanan masuk ke dalam. Itu sunnah. Mengko nek bareng ngoten berjalan menuju masjid membaca doa. Doa perjalanan menuju masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi man sayahada dan seterusnya. Panjenengan sing nglakoni niki. Ya gak ilah. Mosok ngono terus diarani gak syar'i, kan ndak begitu. Begitu nanti sampai masjid, masuk masjid melangkah kaki kanan karena lebih mulia masjid daripada luar masjid. Tapi melepas sandal itu sunnah kaki kiri. Caranya kaki kiri melepas dulu, ditumpang nih sandal, baru kaki kanan keluar melangkah masuk. Disertai membaca doa. Nah niki insyaallah wis umum lah niki nggih. Nah, ini sunnah semua. Sunnah semua ini. Apakah orang tidak melakukan sunnah ini disebut tidak syar'i? Kan tidak begitu. Tidak syar'i itu artinya tidak sah. Maka yang harus terpenuhi adalah syarat dan rukunnya. Lah begini ini banyak orang tidak paham. Akhirnya padu urusan sunnah. Padahal sunnah itu dilakukan semampunya. Gitu keterangan dalam agama. Maka ilmu itu penting. Ilmu itu menjaga kita supaya kita nggak eker-ekeran, nggak salah paham dan lain sebagainya. Pun. Kalau nanti diminta, alhamdulillah ini perkembangan yang menggembirakan. Jadi beberapa komunitas jagal itu kebetulan minta ngaji ke saya khusus tentang ya gara-gara itu tadi urusan syar'i gak syar'i itu tadi minta ngaji ke saya tentang syarat rukune menyembelih, sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Nggih, sunnahnya itu termasuk sing nyembelih wudu. Wis iki angel nglakoni ini, betul. Kenapa? Bar mbeleh kena darah itu batal enggak? Batal enggak? Batal kan begitu kan? Lah ben mari mbeleh wudu ben lah yo katuen iki jagale kan begitu kan. Jadi lakukan semampunya, sak mampune. Yang penting sah itu dulu. Pun. Jadi inilah pentingnya ilmu. Kita lanjutkan hadis nomor 4. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa wong iku intakola lunga sapa man ya ta'allamu hale belajar sapa man ilman ing ilmu gufira mongko den ngapura lahu kedue man qabla ayah tua sedurunge jangkah sapa man. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang berangkat menuju thalabul ilmi di majelis ilmu maka diampuni dosanya sebelum melangkah. Durung metu omah wis di ngapura dosane. Coba. Padahal kita baca istighfar itu belum tentu diampuni loh dosanya, belum tentu. Salat tobat belum tentu diampuni. Coba lihat redaksinya di Quran itu. Fayaghfiru liman yasha. Fayaghfiru lan ngapura sapa Allah liman kedue wong yasha kang ngersake sapa Allah ing Allah mengampuni orang-orang yang dikehendaki. Mafhumnya bila tidak dikehendaki diampuni enggak? Kan tidak. Kan begitu kan? Tapi ketika kita berangkat thalabul ilmi belum melangkah sudah diampuni. Tidak ada kalimat man yasa di dalam redaksi hadisnya. Luar biasa. Hadis yang lain. Saya bacakan banyak hadis, banyak ayat itu supaya kita lebih terbuka, wawasannya lebih luas. Rasulullah menyampaikan, inna minadzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala shaumun wala hajjun illal humumu fi talabil ilmi. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat dilebur dengan sholat wajib, tidak dapat dihapus dengan puasa Ramadan, tidak bisa dihapus dengan ibadah haji sekalipun, kecuali dengan kesulitan ketika thalabul ilmi. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ibadah haji itu kan ibadah wajib.
Ibadah yang wajib saja tidak mampu menghapus dosa ini, apalagi ibadah yang sunnah. Orang-orang ceritanya ibadah sunnah lebih kuat daripada wajib, tidak ada ceritanya. Yang wajib saja tidak mampu menghapus dosa ini, apalagi yang sunnah. Tetapi dia bisa dihapus dengan umum. Kesulitan ketika thalabul ilmi. Panjenengan kerja nyambut gawe, seneng kantor ono masalah, mulih dalam keadaan sumpek, pikiran akeh, teko omah awak kesel, bojo mecucu pisan. Nggih, wis pikirane sumpek, awake kesel, kudu greges, bojo mecucu, gerimis pisan. Waktune thalabul ilmi. Allah dengan sengaja menciptakan kesulitan ini itu untuk menghapus dosa. Sebenarnya begitu. Lu kok sih tetap budal ngaji, dihapus dosanya. Sing paling angel-angel nih tadi. Kok ra sida budal ngaji prei, tetap dosanya. Coba. Sudahlah, tidak ada yang ibadah yang lebih unggul dari thalabul ilmi, tidak ada sudah. Yo paling enak, paling gampang, ganjarannya paling apik. Kalau kita merujuk hadis yang pertama, itu kan diterangkan. Jadi kita duduk di majelis ilmu, gak nyatet. Babar pisan iku lebih utama daripada memerdekakan 1000 budak. Coba bayangkan ibadah apa sing kaya ngono? Ndak ada. Jadi begitu mudah Allah itu memberi lipatan-lipatan pahala khususnya bagi orang yang thalabul ilmi. Panjenengan sedekah ke fakir miskin itu 1 diganti 10. Hadis itu. Panjenengan sedekah kepada keluarga yang membutuhkan 1 diganti 100. Panjenengan sedekah kepada kerabat berarti lebih luas. Yang membutuhkan 1 diganti 700. Panjenengan sedekah kepada orang yang thalabul ilmi 1 diganti 1000. Walaupun sing thalabul ilmi itu konglomerat semua. Loh betul itu. Hadis itu. Kenapa? Karena orang yang thalabul ilmi itu adalah orang yang fisabilillah. Keutamaan. Keutamaan. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man masa ila halaqati alimin kana lahu bikulli khatwatin mi'atu hasanatin fa idza jalasa indahu wastami'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanatin. Barang siapa yang berjalan menuju perkumpulan orang alim, majelis ilmu maksudnya, kana lahu bikulli khatwatin mi'atu hasanatin, maka dihitung 1 langkah itu 100 kebaikan. Berjalan menuju majelis ilmu itu 1 langkah 100. Di menjenengan mungkin ngaji pertemuan yang akan datang muter lewat pasar Soponyono, sedeng buyar teko kene. 1 langkah itu dicatat 100 kebaikan. Terus tinggal ngitung sajalah itu nggih. Wa idza jalasa indahu wastami'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanatin. Dan ketika duduk mendengarkan apa yang disampaikan, maka dicatat apa yang didengarkan, setiap kalimat yang didengarkan itu 1 kebaikan. Masya Allah. Makanya kalau ada orang Islam sepi ganjaran, berarti gak tahu ngaji, wis gitu Pak. Orang Islam itu begitu mudah mendapat pahala. Tetapi ada tetapinya. Pahala itu juga begitu mudah habis. Ini yang harus kita perhatikan. Pahala itu begitu mudah kita dapatkan. Contoh hadis yang pertama kemarin kami jelaskan. Salamuka alal alim afdalu min ibadati alfi sanatin. Ketika kita uluk salam, napa uluk salam itu? Mengucap salam kepada orang yang alim itu lebih utama daripada ibadah sunnah 1000 tahun. Hadis itu. Jangan tahu ibadah, umurnya gak sampai 1000 tahun. Begitu. Jadi kemudahan-kemudahan itu seperti itu. Tetapi lipatan-lipatan pahala itu juga mudah habis. Contoh, la yaqbalullahu amalan fihi misqala dzarratin min riya. Hadis. Allah tidak menerima amal bila di dalam hatinya terdapat 1 dzarrah dari sifat riya. Sebiji sawi dari sifat riya.
Semua amal hilang, habis. Salate gak ono pahalane, posone ndak ada, thalabul ilmi ndak, semua ndak ada. Hadis yang lain, al-hasanatu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Hasud itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hati kita kok ono hasud. Pahala-pahala kita yang lalu-lalu habis. Seperti kayu kering yang terbakar api, cepat sekali. Cepat sekali. Contoh lagi, al-ghibatu yuzilul amalus salih. Ghibah itu menghilangkan amal soleh. Duh, coba. Jadi panjenengan sedekah, maca Quran, zikir, salat jamaah, salat malam, tak sesuk-isuk wong ngrasani wong entek kabeh ganjarane. Bayangkan. Jadi pahala itu begitu mudah kita dapatkan, tetapi juga mudah habis. Kita tidak mungkin bisa menghindari riya, menghindari hasud, menghindari takabur, menghindari ujub, menghindari hawa, menghindari syahwat. Kalau tidak pernah ngaji tentang itu, tidak mungkin bisa, sudah. Tidak mungkin. Riya itu apa definisinya, tanda-tandanya apa, sebab-sebabnya apa. Kalau kita tahu, kita bisa menghindar. Kalau kita tidak tahu, tidak mungkin menghindar, sudah. Lah ini pentingnya ngaji di situ. Kalau Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, beliau ini ulama ahli tasawuf. Wah, luar biasa. Kitab Hikam itu sampai para ulama mengagumi. Jadi sastranya kitab Hikam itu nomor 2 setelah Al-Quran. Sastranya. Jadi saking indahnya bahasanya. Beliau dalam kitab Hikam itu menyatakan begini, laula jamila sadrihi lam yakun, mengerti apa-apa yang membatalkan. Ini dohirnya sholat. Adapun batinnya sholat, kita diperintah khudur dan khusyuk. Apa itu khudur dan khusyuk? Khusyuk itu menghadap Allah. Menghadap Allah. Sementara sebagian besar dari kita, khusyuk itu dimaknai menghadap bacaan. Itu salah. Jadi sholat itu bukan kita angen-angen bacaan, bukan. Bukan, tetapi menghadap Allah. Saya pernah bertanya ke kiai-kiai saya tentang khusyuk itu. Jawabannya sederhana. Khusyuk iki ngene lho, Le. Kowe maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, pikiranmu memaknai bismillah, maka pasti hatimu tertuju kepada Allah. Kula terus takon, lah nek mboten ngertos artine dos pundi ya? Lah iku masalahnya. itu masalahnya. Maka ketika kita mengerti makna bismillah, kita akan menghadap Allah. Dengan nama Allah lah kan menghadap Allah kan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi dalam sholat itu kita nggak pernah diperintah menghadap bacaan, nggak ada perintah itu, salah itu. Artinya apa? Ngiling-ngiling bacaan, bukan begitu. Maka dari kesemuanya ini sebenarnya ibadah kita itu satu pun tidak ada yang pantas diterima oleh Allah. Tetapi terkadang Allah itu gak nganggep. Bapak ta'ala masih akeh kurangi, gak popo. Kenapa begitu? Karena orang yang ibadah itu merasa kalau ibadahnya kurang baik. Nah, orang yang melakukan kebaikan itu mau introspeksi, kemudian merasa bahwa ibadahnya itu belum baik. Makanya biasanya wong bareng ngrasani wong terus maca istighfar. Mari nglakoni salah dosa maca istighfar. Tapi kita diperintah oleh Rasulullah setelah sholat baca istighfar. Nggih mboten? Bar salam astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Jenengan nek maos ngoten lho mboten. Kalau dibaca hayyul qayyum itu boleh tapi tidak benar. Bacanya al hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Menurut tata bahasa Arab begitu sebenarnya, nggih. Sebenarnya begitu. Kenapa setelah kita salam habis sholat kok diperintah baca istighfar? Rasulullah sebenarnya memberikan pesan, ibadahmu itu lho sik akeh sing kurang bener, kurang ati. Maka mohon ampunlah kepada Allah. Merasalah bahwa ibadahmu itu kurang baik.
Lah ketika kita menyadari itu, ngerumangsani itu, terus mau minta ampun, saat itulah diterima oleh Allah. Ibadah yang mengantarkan kita menjadi orang yang ujub itu dilaknati oleh Allah. Apa ujub itu? Naduru ila nafsihi bi'ainil istidam wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqar. Itu definisinya. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Aku sembahyang rek, ayem matiku. Dulu padahal kita tidak pernah tahu sholat kita itu diterima atau tidak. Kok wis rumangsa ayem itu piye? Harusnya kan begitu ya. Harusnya selalu berharap mudah-mudahan sholatku di suatu ketika ada sahabat itu mati dalam perang Sabil. Ketika jenazahnya dibawa pulang, ibunya sahabat ini tadi mengatakan, hani'an laka hajartu ma'a Rasulullah, engkau sungguh beruntung anakku, engkau hijrah bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah dan mati syahid, maka surga bagimu. Kata ibunya begitu. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika Rasulullah mendengar ini? Bu, aku yang menjadi nabi, aku nggak tahu anakmu ini masuk surga atau tidak. Kata Rasulullah begitu. Padahal sahabat ini hijrah dari Kanjeng Nabi, perang di samping Rasulullah, mati dalam perang melawan orang kafir, perang Sabil. Sudah nyata tanda-tandanya seperti itu, ibunya mengatakan, beruntung kamu akan masuk surga. Langsung dipotong oleh Rasulullah. Aku sing dadi nabi lo gak ngerti anakmu swarga apa ora. Bukan berarti Rasulullah tidak tahu sebenarnya, bukan begitu maksudnya. Jadi jangan keburu berbangga. Siapa tahu anakmu melakukan dosa yang menghalangi dirinya mati syahid. Ini kula panjenengan mirsani wong mati ketika sholat, jangan keburu menganggap orang itu ahli surga. Jangan, tidak boleh. Yang benar dari tanda-tandanya dia mati husnul khotimah, itu benar. Karena dari tanda-tandanya. Kalau sudah memastikan, maka kita menjadi Tuhan, itu namanya. Kan begitu toh? Nah, inilah pentingnya ilmu. Maka para jamaah hendaknya kita selalu cinta ilmu. Cinta ilmu. Orang itu bila berilmu, seandainya melakukan dosa, dia tahu kalau itu dosa, sehingga masih bisa diharapkan dia bertobat. Tetapi bila orang itu tidak berilmu, dia melakukan dosa tapi tidak merasa rumangsane bener wae. Maka tidak bisa diharapkan untuk bertobat. Gak kena dinteni tobatilah. Ini bahaya sekali karena merasa yang dilakukan itu benar. Pun para jamaah, sampai sini dulu hadis nomor berapa nih tadi? Nomor 4 Dari 400 hadis baru dapat 4. Alhamdulillah wis sak teko-teko nih. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Tadi disampaikan bahwa dalam bertolabul ilmi itu mengalahkan ibadah-ibadah yang lain, baik itu sholat, ibadah haji maupun puasa Ramadan. Tapi kami juga dengar Pak Kiai, ada hadis yang berbunyi, apabila orang itu sholatnya itu baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Tapi andai kata sholatnya itu rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya, baik itu ibadah haji maupun puasa Ramadan. Mohon penjelasan Pak Haji, Pak Kiai untuk dua hadis yang kami pandang ini juga hampir sama gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nanti ada itu bab keutamaan fardu. Begini, seseorang itu bila sholatnya baik, maka bukan begitu redaksinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Maka bila seseorang sholatnya baik, maka perbuatannya juga baik. Perbuatannya juga baik, karena sholatnya baik. Yang menjadi problem itu bagaimana menjadi sholat baik. Untuk sholat baik kan butuh ilmu. Nah, kembali ke ilmu. Sehingga orang itu paham bagaimana melakukan sholat itu dengan baik. Coba panjenengan pirsani redaksi dalam Quran atau hadis tentang perintah sholat. Tidak ada satupun perintah dalam Quran hadis itu mengatakan kerjakan sholat. Tidak ada. Ikmalu sholah. Tidak ada. Adanya mesti akimis sholah, yukimus sholah, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Ini jauh sekali perbedaannya. Dalam kitab tafsir, tafsir apa ya lupa, tafsir Sawi, insya Allah tafsir Sawi itu diterangkan, mendirikan sholat itu adalah membangun nilai-nilai sholat. Jadi sholat itu dibagi 4. As-sholatu ma'al ghaflah, sholat yang disertai lupa kepada Allah. Ini yang dimaksud orang sholat tapi masuk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang sholatnya itu lupa kepada Allah masuk neraka. Well, Quran. Yang sholat aja bisa masuk neraka, apalagi yang nggak sholat, kan begitu kan? Yang kedua, as-sholatu ma'al yaqdhah. Sholat yaqdhah itu bangun tidur. Ngelilir. Jadi kadang ingat Allah, kadang enggak. Kadang ingat Allah, kadang enggak. Dua sholat ini disebut dengan amilatus sholah, melakukan sholat, bukan iqamatus sholah, mendirikan sholat. Adapun iqamatus sholah itu dibagi 2. Yang pertama namanya as-sholatu ma'al hudur. As-sholatu ma'al hudur itu sholat yang di dalam sholatnya merasa dilihat Allah. Ibadah itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah seolah-olah melihat Allah. Bila tidak mampu maka merasalah dilihat. Ini ma'al hudur namanya. Sehingga ketika merasa dilihat Allah, kita tidak berani memikirkan selain Allah. Mikir gak wani. Jauh, kalau kita masih jauh. Yang tertinggi namanya as-sholatu ma'al ghaibah. Dan sholat yang ketika sholat itu memandang Allah. 2 hal ini disebut iqamatus sholah. Maka sholatnya menjadi baik. Untuk bisa menjadi baik ini butuh ilmu yang cukup. Maka pondasi dari semua itu adalah ilmu. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat fasaluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Dalam diri manusia itu ada daging yang bila baik baik pula perbuatannya, bila jelek jelek pula perbuatannya. Ini serupa semua. Serupa semua. Wong nek salate apik, perbuatannya juga apik. Orang itu kalau hatinya baik, perbuatannya juga baik. Tapi di antara semua ini, itu pondasinya tetap ilmu. Bagaimana menjadikan hati baik? Nah, kalau tidak punya ilmunya juga tidak bisa. Kan begitu kan? Pertemuan yang lalu kan ada pertanyaan tentang bagaimana hati itu baik. Sifat-sifat kejelekan dicabut, ditanami sifat-sifat kebaikan, kan begitu. Nah, jadi tetap pondasinya adalah ilmu. Kalau hadisnya, thalabul ilmi afdalu minas sholati wasiyami wal haji wal jihad fi sabilillah. Mencari ilmu agama itu lebih utama daripada sholat 5 waktu, daripada puasa Ramadan, daripada ibadah haji, daripada perang sabil sekalipun. Sebab semua ibadah itu tidak diterima oleh Allah manakala tidak didasari dengan ilmu. Ngaten Bapak nggih. Sampun? Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.